Welcome back everybody to Neutrality Studies. This is Pascal. Selamat datang kembali di Neutrality Studies. Saya Pascal, dan hari ini saya bersama Associate Professor sekaligus Direktur Departemen Sejarah di School of Religion, Queen's University, Dr. Adnan Husain. Selamat datang Husain. Senang sekali bisa bergabung denganmu Pascal. Oh, maaf, seharusnya saya bilang Adnan, tentu saja. Husain itu nama belakangmu. Tapi bagaimanapun juga, saya sangat berterima kasih kamu bisa bergabung secara daring hari ini. Kamu sudah meneliti Asia Barat hampir sepanjang karier akademikmu. Dan kamu juga telah mengembangkan kerangka pemikiran yang cukup kuat untuk memahami situasi yang sedang terjadi dengan Israel. Itu yang ingin saya bicarakan denganmu. Bisa ceritakan sedikit tentang latar belakang dan penelitianmu. Lalu jelaskan bagaimana hal itu membentuk pandanganmu terhadap Asia Barat saat ini. Yeah, thanks so much. And again, it's a pleasure to be on with you. I'm what I would describe as a medieval Mediterranean and Islamicate world historian that has specialized in the religious cultures of the Mediterranean and the interactions between Muslims, Christians, and Jews over the medieval period, basically. And so that covers everything from looking at the interrelationships between these religious traditions and their spiritual or mystical or theological dimensions, but also in historical terms, everything from the mixed societies where there was some semblance of coexistence, of tolerance of living together in places like medieval Spain or Al-Andalus or parts of the Balkans, or frankly, you could say all across the Islamicate lands or lands where Muslims ruled, which were, of course, populated by long-standing groups of people who adhered to monotheistic religions in the Near East, around the Mediterranean. Dan masyarakat di bawah pemerintahan Muslim itu tetap sangat beragam, dengan komunitas-komunitas yang sudah ada selama ribuan tahun hingga sekarang. For millennia, up until today, although I would say that the modern Middle East, Saya akan bilang, Timur Tengah modern pada masa pasca kolonial memang sangat merusak tradisi keberagaman, kemajemukan, dan kosmopolitanisme yang dulu ada. Tapi saya juga tertarik pada beberapa kasus yang kurang menyenangkan di masa pramodern, yang ikut membentuk pola dari apa yang saya anggap sebagai struktur-struktur yang terus bertahan dan berulang. Struktur-struktur itu, setelah terbentuk di masa abad pertengahan, kemudian muncul kembali dalam bentuk perang, perang suci, dan perang salib. Sekarang, saya sedang berusaha menjelaskan dan merumuskan pemahaman tentang perubahan besar yang terjadi di Eropa antara abad ke-11 sampai abad ke-13. Pada masa itu, Eropa berubah menjadi apa yang saya sebut sebagai masyarakat perang salib. Jadi saya bisa bilang bahwa pekerjaan saya ini adalah sebuah proyek untuk mempelajari bagaimana masyarakat perang salib itu terbentuk. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan itu? Dan bagaimana gemoth it's a different meaning this thoreth. And so, lam person for it to Islam slang. And particularly in its relation to the Islamic world. I find this so important because some of these concepts. Saya menganggap hal ini sangat penting karena tahu kan beberapa konsep dalam sejarah sering dipandang, terutama di Eropa dan Amerika Utara sekarang, sebagai bab yang sudah ditutup. Jadi kebanyakan orang Eropa akan bilang, kolonialisme tidak, itu sudah selesai, kami sudah belajar, tidak akan mengulanginya lagi. Feodalisme, bab yang sudah ditutup juga. Dan tentu saja, perang salib itu pun sudah lewat. Kita tahu itu bagian dari sejarah. Kita tahu itu penuh kekerasan, tapi kita tidak melakukannya lagi. Nah, saya cukup yakin kamu punya pandangan yang agak berbeda soal itu. Tapi sebelum kita masuk ke sana, bisa jelaskan sedikit tentang konsep masyarakat perang salib. Karena biasanya, kalau kita bicara tentang perang salib dalam bentuk jamak, kita merujuk pada berbagai periode ketika kelompok-kelompok orang Eropa, satu demi satu, dan kadang bersama-sama, pergi ke Tanah Suci, dan di sepanjang jalan mereka menjarah, menaklukkan, membunuh, lalu balik lagi. Bisa jelaskan sedikit kenapa kamu melihatnya sebuah masyarakat? Can you maybe explain a bit why you look at this as a society? Yeah, that's an excellent question because Ya, itu pertanyaan yang sangat bagus. Karena seringkali ketika orang mempelajari perang salib di masa lalu, dalam tradisi panjang kajian tentang topik itu, hal tersebut memang menarik bagi para sejarawan, terutama sejarawan abad pertengahan. Tapi biasanya yang tertarik adalah tipe sejarawan tertentu. Mereka yang fokus pada sejarah militer,
atau yang melihat sisi romantis dari kisah semacam ini, tentang idealisme, tentang gagasan pergi ke Yerusalem, yang dianggap agak menyimpang atau tidak terlalu penting bagi kerangka utama sejarah Eropa dan perkembangannya. Seolah-olah itu hanya sesuatu yang kebetulan terjadi. Padahal, arah perkembangan sejarah Eropa sendiri dibentuk oleh banyak hal lain, perkembangan internal, politik, sosial, budaya, intelektual, dan sebagainya, dalam proses transformasinya. Jadi, searing kroos trong salib, tias kormedi sefarn an ythufrangyu, thaber the bar mes berkiel, kithakurs deskrang. Europe becomes Europe in the way that it does. And my thesis is that you can't really understand. Dan tesis saya adalah, kita tidak bisa benar-benar memahami dampak atau pentingnya perang salib hanya dengan mempelajarinya sebagai fenomena militer yang punya awal dan akhir. Kita harus melihatnya sebagai sebuah proses, di mana Eropa, atau lebih tepatnya pada masa itu, sebelum Eropa menjadi kategori seperti yang kita pahami sekarang, masyarakat ini sebenarnya adalah dunia Kristen, khususnya dunia Kristen Latin. Dan sebenarnya, gagasan tentang dunia Kristen itu sendiri, terutama dunia Kristen Latin, adalah tentang wilayah-wilayah yang mengakui kekuasaan tertinggi Paus, yang menjamin legitimasi tatanan politik di berbagai kerajaan dan pemerintahan saat itu. Itulah yang disebut dunia Kristen Latin. Dan konsep itu bisa dibilang hampir sejalan dengan gagasan tentang perang salib dan dengan dimulainya gerakan perang salib itu sendiri. With crusading and with the start of the Crusades. Hey, very brief intermission because Hey, sebentar aja ya, jeda singkat. Jadi aku baru aja kena banned dari YouTube. Meskipun sekarang udah balik lagi, hal kayak gitu bisa aja terjadi kapanpun. Jadi, tolong pertimbangkan buat langganan, bukan cuma di sini, tapi juga di daftar email aku di Substack, di pascalotas.substack.com. Linknya ada di deskripsi di bawah. Sekarang kita lanjut lagi ke videonya. And now back to the video. And so my point here would be is that Jadi, maksud saya di sini adalah kita perlu memahami bahwa semua itu adalah perang dan juga mobilisasi untuk perang. Mereka mengorganisir, berkhotbah, membiayai, mengatur, dan menyediakan logistik. Semua itu terjadi dari tahun 1095 sampai 1291 dengan cara yang sangat mengubah masyarakat. Kalau kita pikirkan, sebuah masyarakat yang mampu mengorganisir 9 mobilisasi militer besar selama hampir 200 tahun, dari 1095 sampai 1291, dan bahkan sebelum itu terus-menerus membicarakan perlunya merebut kembali Tanah Suci. Mereka menganggap hilangnya misalnya County of Edessa, salah satu dari 4 kerajaan utama yang didirikan, yang dikenal sebagai negara-negara tentara salib dari kerajaan Latin Yerusalem, sebagai akibat dari Perang Salib pertama yang sangat berhasil. Kehilangan Edessa pada tahun 1140-an menjadi keadaan darurat tersendiri yang memicu mobilisasi untuk Perang Salib kedua. Dan ketika Yerusalem jatuh ke tangan Salah ad-Din pada tahun 1189, hal itu media memunculkan Perang Sining. Called forth the Third Crusade and the desire to kind of expand. Keinginan untuk memperluas wilayah itu akhirnya memicu Perang Salib keempat yang keluar dari jalurnya tapi justru menjarah Konstantinopel dan kemudian melahirkan Kekaisaran Bizantium Latin yang dikuasai oleh para mantan tentara salib itu. Nah, hal itu sendiri membawa berbagai kewajiban baru yang akhirnya memicu Perang Salib kelima, lalu Perang Salib ketujuh di masa Raja Louis yang ke-9, sekitar tahun 1250-an. Sulit sekali membicarakan sejarah Eropa atau sejarah dunia Kristen Latin pada masa itu, tanpa memikirkan akibat dari mobilisasi perang yang terus-menerus ini, rasa darurat yang menekan cara orang mengatur masyarakat Kristen. Demi menjaga ketertiban, mereka merasa harus memastikan tidak ada penyimpangan dari kaum bidah yang harus ditekan. Kita harus memurnikan diri. Salah satu penjelasan kenapa perang-perang salib berikutnya berjalan begitu buruk, dan kenapa pasukan salib terus-menerus kalah menghadapi perlawanan Muslim, adalah karena mereka kemudian menoleh diri sendiri dan berkata, kita pasti berdosa, kita tidak boleh menoleransi para pembangkang ini. We must have been sinful. We can't tolerate these dissenters. We, have to purge the sin, and so we need to. Kita harus membersihkan dosa, jadi kita perlu memurnikan masyarakat. Karena itu, muncul sebuah pola tatanan yang terikat dengan perang salib,
Dan akibat dari perang salib itu adalah munculnya penganiayaan terhadap kaum bidah, terhadap orang Yahudi, dan terhadap umat Muslim yang ditaklukkan di tempat-tempat seperti Spanyol atau Sisilia. Bahkan ada juga contoh kecil, Frederick yang kedua, Kaisar Romawi Suci pada awal abad ke-13, menenapas pemberontakan Presiden Timur Sisilia yang diikuti oleh orang-orang Arab. Masyarakatnya sangat beragam. Ada petani Muslim Arab, tapi juga ada orang Syiah, orang Yahudi. Dan tentu saja, waktu itu juga ada orang Kristen Latin di bawah kekuasaan bangsa Norman. Lalu terjadi pemberontakan, dan dia berhasil menumpas pemberontakan itu di bagian tenggara Sisilia. Setelah itu, dia memutuskan cara terbaik untuk mencegah pemberontakan serupa di masa depan adalah dengan memindahkan penduduk itu ke semenanjung Italia dan membangun sebuah khusus untuk mereka. Akhirnya, mereka menetap di tempat yang kemudian menjadi kota penting bernama Lucera. Eversimini Punatang Berdinhauerer. Stefan Tumaniksu, Anaminturagri, that's a beat in dismay. For Steve of Plakat Tim Kills him in Sinai, he step by step with that though. One small plaque that talks about, what happened here. But there was for 60, 70 years, there was a predominantly Muslim city on the Italian peninsula that was loyal to Frederick II and his heirs, the Hohenstaufens, and were part of his wars against the popes, during the 13th century before they were ultimately liquidated when the Angevin monarchs of, Sicily and southern Italy, a kind of allied branch of... It's a Maxine Charles, and Jew. Yums Ali. It's a Minthea. It is Mediana Tibinthor race in Latin. Yeah. And decides that as a good Christian king, he should eradicate this foul Muslim presence in the heart of Christendom. So, what I'm saying is that there's a certain ordering of this Latin Christendom internally that is a response in some ways to this. Secara internal, itu sebenarnya merupakan bentuk respons terhadap perang-perang luar negeri yang terus-menerus terjadi. Sangat mahal, sebagian besar tidak berhasil, dan selalu menghadapi perlawanan. Pengalaman selama 2 abad itu punya peran yang sangat membentuk dalam membangun identitas Barat, serta arah politik, masyarakat, dan budaya di masa depan. Politics and society and culture for the future. Ya, ini pengamatan yang sangat bagus dan menurut saya penting karena ini bukan cuma soal satu negara atau negara lain, tapi juga soal bagaimana masyarakat itu sendiri diatur sebelum masa itu. Dan menurut saya penting untuk diingat bahwa sistem negara bangsa modern seperti yang kita kenal sekarang kurang lebih berawal dari tahun 1648. Sedangkan perang salib terjadi jauh sebelum itu kan? Jauh sebelumnya. Cara benua Eropa terbentuk, bagaimana orang-orang di sana hidup, hukum yang mereka patuhi, dan sistem kepercayaan yang mereka anut. Waktu itu belum terlalu terikat pada batas-batas geografis, tapi lebih pada lembaga-lembaga keagamaan. Aspek keagamaan justru menjadi sistem pengatur yang jauh lebih dominan. Dan dalam konteks ini, agama itu sebenarnya bukan sesuatu yang berada di bawah negara. Agama adalah sesuatu yang berbeda dari negara, tapi tetap berfungsi sebagai sistem pengaturan, kan? Bukan berdasarkan wilayah geografis, tapi berdasarkan siapa yang mengikuti aturan atau pedoman tertentu. Dan kepercayaan modern pun, tentu saja, masing-masing punya buku aturan sendiri. Jadi, dalam arti tertentu, ini bisa dilihat sebagai konsep tandingan terhadap negara bangsa. Perang salib juga terjadi dalam konteks, atau mungkin sejajar dengan salah satu peristiwa paling penting yang jarang kita bicarakan sekarang, perpecahan besar dalam gereja Kristen. Nah, bagaimana perpecahan itu dan perbedaan antara kekristenan Timur dan Barat berperan dalam penelitian yang sedang Anda lakukan? Well, that's a very important point. Nah, itu poin yang sangat penting. Ada 2 entitas politik di sini, Kekaisaran Romawi Timur dan semacam konfederasi yang bisa kita sebut sebagai dunia Kristen Latin. Sebuah persemakmuran negara-negara yang terus berperang satu sama lain, tapi tetap mengakui adanya rasa legitimasi politik bersama di bawah gereja Katolik dan kepemimpinan gereja.
Mereka juga punya banyak kesamaan dalam hal teologi, misalnya Credo Nikea. Jadi, ada banyak kesesuaian yang membentuk tradisi Kristen Ortodoks dan Latin, berhadapan dengan berbagai bentuk kekristenan lain yang berbeda, yang tidak mengikuti Credo Nikea, dan yang waktu itu ada di Timur Dekat, bahkan sampai ke Asia Tengah. That existed in the Near East or even as far as Central Asia, but in the middle of the 11th century. Tapi di pertengahan abad ke-11, karena ada banyak perdebatan tentang berbagai hal, misalnya soal filioque, saya nggak mau terlalu dalam masuk ke teologi yang abstrak. Tapi intinya, bagaimana orang memahami dalam rumusan credo frasa dan sang putra atau filioque dalam bahasa Latin, dan perbedaan tafsir tentang hal itu dari sisi teologis dan credo, akhirnya menimbulkan kontroversi. Ada juga hal-hal lain yang masih relevan sampai sekarang, seperti cara menghitung kapan Paskah dirayakan, atau kapan beberapa hari raya besar keagamaan lainnya, bahkan kapan Natal ditandai dalam kalender. Lama-kelamaan, perbedaan-perbedaan itu menumpuk, dan akhirnya terjadi perpecahan atau skisma. Mereka tidak saling mengenali sebagai individu. Jadi, menurut saya, yang terjadi adalah munculnya kepentingan kepausan, karena para paus kemudian mengembangkan doktrin tentang supremasi dan otoritas universal mereka. Mereka terus berusaha keras untuk membawa kembali gereja Ortodoks Yunani dan para patriark ke dalam lingkup yang mengakui keutamaan tradisi apostolik yang dikaitkan dengan Petrus, yang dilambangkan oleh Roma, bahwa itu adalah gereja Santo Petrus, dan karena itu, Eitzami Gengsti. Nah, tentu saja, para patriark Yunani dari pusat-pusat lama kekristenan. Kita perlu ingat, kekristenan sebab awal di Mediterania Timur. Let's remember, Christianity really started in the Eastern Mediterranean. It didn't start in Rome. So there were places like Awalnya itu bukan di Roma. Jadi ada tempat-tempat seperti Antiochia dan Yerusalem yang dulu jadi pusat-pusat penting. Mereka sebenarnya tidak menganggap paus sebagai apapun selain seorang uskup besar dari salah satu pusat awal itu. Tapi tidak ada yang membuatnya istimewa. Namun, kaisar-kaisar Romawi Timur punya alasan politik untuk mencari bantuan dan dukungan. Misalnya melawan bangsa Turki Seljuk. Setelah pertempuran Manzikert, di akhir abad ke-11, bangsa Seljuk mulai merebut wilayah di Anatolia, jantung kekaisaran Romawi Timur. Padahal, sudah lebih dulu kehilangan banyak wilayahnya di kawasan Mediterania Timur, dari Levant sampai Mesir, akibat penaklukan oleh bangsa Arab Musliju. Mereka melihat hal ini sebagai kemungkinan yang mengkhawatirkan bahwa orang-orang Turki itu akan datang. Jadi mereka meminta bantuan ke pihak Barat. Para kaisar sering bersedia membuat semacam kesepakatan dalam hal keagamaan dan bersedia menyatukan gereja Ortodoks dengan gereja Latin, asalkan Paus mau membantu mengatur dukungan bagi Romawi Timur melawan berbagai musuh mereka. Jadi sebenarnya, panggilan pertama untuk melakukan perang salib dalam arti tertentu justru datang dari Kaisar Romawi Timur, yang sering disebut Kaisar Bizantium. Dan mungkin dia berpikir, ya cukup beberapa ratus tentara bayaran saja. Mungkin kita bahkan tidak perlu membayar mereka kalau Paus yang menanggung biayanya. Tapi kalau ada beberapa ratus prajurit yang datang membantu, itu sudah luar biasa. Sebaliknya yang terjadi setelah seruan Paus Urbanus II di Clermont pada tahun 1095 adalah munculnya pasukan besar yang penuh semangat. Bukan hanya para bangsawan, tapi juga banyak orang biasa yang benar-benar meresapi panggilan itu. Ada tokoh terkenal seperti Petrus Sang Pertapa yang berkhotbah tentang Perang Salib Pertama dan membawa gagasan spiritual yang cukup apokaliptik dan milenaristik, bisa dibilang cukup radikal, tentang makna ziarah ke timur, ke Yerusalem. Jadi selalu ada ketegangan antara dua pihak ini. Tapi karena alasan politik, para kaisar Romawi Timur lebih tertarik untuk menjalin semacam rekonsiliasi dengan gereja Latin, karena mereka melihatnya sebagai sumber dukungan politik dan militer. Tapi yang kita lihat adalah, selama berabad-abad, ketika tradisi-tradisi itu mulai berpisah,
Para rohaniawan dan para patriark benar-benar sangat menolak segala bentuk pengorbanan atas dasar prinsip. Akibatnya, dalam sejarah modern, perbedaan itu terus berlanjut sampai sekarang. Dengan gereja-gereja yang berdiri sendiri, meskipun dulu mereka punya hubungan lama dalam hal kesamaan ajaran. Tapi sekarang mereka cukup terpisah. Dan saya pikir, kalau kita lihat sepanjang sejarah, ada banyak aliansi antara kaum Protestan, Kristen Ortodoks, Yahudi, dan Muslim yang pada dasarnya bersatu menentang kekuatan Katolik yang agresif di masa abad pertengahan dan awal zaman modern. Jadi kita melihat semacam persekutuan yang aneh, di mana Protestan dan Ortodoks Timur berada di posisi yang sama, di luar lingkup gereja Katolik. Right, and I think this is quite important. And Benar. Dan saya rasa ini cukup penting. Perang salib itu pada dasarnya terjadi dari jantung Eropa menuju Tanah Suci. Lalu apa sebenarnya yang mendorong semangat itu dan membuatnya begitu populer? Kenapa 1000 tahun setelah wafatnya Yesus Kristus tiba-tiba muncul gagasan, ayo kita berangkat, kita maju, dan kita rebut kembali? Dan muncul juga keyakinan bahwa Yerusalem harus menjadi kota Kristen, harus berada di bawah kekuasaan pasukan salib. Apa yang membuat tanah itu begitu luar biasa penting? Karena sekarang, tentu saja, pandangannya berbeda. Wilayah yang disebut Timur Tengah, meskipun saya pribadi lebih suka menyebutnya Asia Barat, sering dipandang rendah oleh orang Eropa, kan? Mereka memandangnya dengan cara yang merendahkan. Katanya, di sanalah asal para imigran, di sanalah semua perang terjadi, di sanalah sumber terorisme, dan seterusnya. Bisakah Anda membawa kita kembali ke masa perang salib? Nomaneski sydd ben meju, ahyr of Daksafi, wimit sekarang kita sebut Timur Tengah. to the Crusades and how these people looked at the Middle East. Well, during this time, Ya, jadi begini. Pada masa itu tentu saja, Timur Tengah jauh lebih maju secara perkotaan. Wilayah ini menjadi bagian dari jaringan perdagangan yang menghubungkan Laut Tengah dengan Afrika, Samudra Hindia, dan juga wilayah lain di Asia lewat jalur darat. Posisi yang berada di tengah-tengah itu, ditambah sejarah panjangnya dengan kerajaan dan kekaisaran besar, membuat kawasan ini sangat makmur dan menjadi pusat budaya manusia yang berkembang di kota-kota. You house to be by any takes a thing for namdi, for with the lisan, her covered basic, your step-gram monotheistic beside Mr. Ravine at Wilawater. All of these monotheistic religions, come from here. Even one could argue, this is something that it's outside of. Bisa dibilang, meskipun ini agak di luar bidang saya, kalau kita lihat sejarah kuno, bahkan kalau kita menengok ke bangsa Fenisia dan penduduk kuno di wilayah Levant, yang sekarang mencakup Palestina, Suriah, Israel, Lebanon, Yordania, dan sekitarnya, kita bisa lihat bahwa bangsa Filistin, Kanaan, dan Fenisia, bahkan dewa-dewi mereka dan mitos di seputar kepercayaan mereka, diserap, diadaptasi, dan kemudian memengaruhi mitologi Yunani, serta pantheon dan mitologi Romawi setelahnya. There's a step the singkat toren du Mars, ini kan step thum berkath. Yuga. En isitu, emisipawer, semembram ballroom roll, the maligap twin bot lihiriu, number bergaze, and is sang of where. Innovations, you might say, in human culture. And the reason why is because it was a kind of. Alasannya adalah karena wilayah itu menjadi semacam persimpangan antara banyak tempat dan bangsa yang saling bertemu lewat jaringan perdagangan. Daerah itu juga relatif lebih maju dan lebih urban, jadi menjadi sumber kekayaan besar. Gambaran yang dimiliki para tentara salib tentang Palestina adalah sebagai tanah susu dan madu. Tanah yang seolah-olah penuh dengan kekayaan yang dianggap pantas dimiliki sebagai tanah suci. Sebenarnya, gagasan tentang tanah suci itu muncul hampir bersamaan dengan munculnya ide tentang perang salib sendiri. Jadi bukan sesuatu yang sudah lama menjadi cita-cita selama ratusan tahun. Dan seperti yang dikatakan Anselm dari Canterbury, Uskup Agung Canterbury, salah satu dari sedikit suara yang agak kritis terhadap perang salib, bahwa Yerusalem itu sebenarnya adalah sebuah cita-cita surgawi. Bukan tentang tempat di dunia ini. Maksud saya, inti dari narasi Kristen adalah bahwa kita berpindah dari gagasan tentang Mesias sebagai raja di suatu tempat tertentu, yang memulihkan kerajaan Yahudi, menuju kerajaan surga, Sang Penebus dan Mesias, yaitu Yesus. Jadi kita semua berfokus pada cita-cita menuju Yerusalem surgawi. Dia berkata,
apa sebenarnya dorongan untuk pergi ke tempat duniawi ini dan menaklukkannya. Tapi pandangannya itu sebenarnya minoritas, karena selama beberapa ratus tahun, mulai dari abad ke-9 atau ke-10, ziarah ke Yerusalem mulai septaisim ditembui orang-orang di barat Latin. Ziarah sebagai bentuk pesten justru. In the Latin West, penitential pilgrimage. So it wasn't just you want to go to. Jadi, bukan cuma karena seseorang ingin mengunjungi tempat suci, tapi ada juga gagasan bahwa kalau seseorang merasa telah berbuat dosa dan perlu melakukan sesuatu, tindakan tobat atau karya penebusan, maka ziarah, terutama ziarah jarak jauh ke tempat suci yang bergengsi, dianggap sebagai cara untuk memastikan pengampunan dosa dan penebusan kesalahan. Karena itu, ziarah akhirnya menjadi sesuatu yang sangat bergengsi untuk dilakukan. Witating met at McKean Mall Blair, itu aspek ke-11. Ni umay this section, y'all met 4 piece smaller, ang gabi Stephanus do hongarisya. Stephen of Hungary, he became a Catholic monarch, and so you could facilitate this. It started to become more and more popular, and so aspirations and connection to Jerusalem as Christ's land and going and visiting the places that he actually lived increased in spiritual significance and importance in the imagination of the Latin West, and of course they also had these geographical ideas of Jerusalem as the very center of the world. And so, in addition, when there were, this is actually kind of a strange thing to me. It's a little bit like what we're seeing today about the absolute anger about Iran deciding to impose some kind of a duty or charge or a toll on transit through its territorial waters in the Strait of Hormuz, is that one of the biggest complaints that you keep hearing in pilgrimage stories is that they're being harassed by the Muslims. They're being forced to pay tolls to, Mereka dipaksa membayar tol untuk melewati wilayah itu. Dan hal ini dianggap sebagai penghinaan besar terhadap martabat. Ya, jadi bisa dibilang ada cara pandang yang agak aneh, di mana hal itu seolah membenarkan tindakan militer bagi mereka. Jadi, dalam beberapa hal, muncul gagasan bahwa kita harus membalas demi Kristus, karena kedaulatannya sedang direndahkan. Kedaulatan itu dianggap ditundukkan oleh kekuasaan kafir yang dianggap najis dan mencemari. Karena mereka tidak memahami umat Muslim sebagai agama lain, yang juga beriman kepada satu Tuhan dengan ajaran dan doktrin sendiri. Mereka punya pandangan bahwa orang Muslim itu penyembah berhala yang menodai tempat suci Yesus, yang harus dikembalikan ke kekuasaan Kristen. Dan salah satu jenis keluhan lain yang muncul dengan sangat kuat, misalnya dalam catatan tentang pidato Urbanus II yang mengumumkan Perang Salib Pertama, adalah kekhawatiran tentang orang-orang Kristen Timur. Jadi orang-orang Yunani Ortodoks dan Kristen Timur itu dianggap sedang ditindas dengan kejam dan brutal karena mereka tidak hidup di bawah kekuasaan Kristen. Dan ada juga kisah-kisah yang sangat sensasional, seperti ini yang saya suka. Dalam salah satu catatan disebutkan bahwa ada pemaksaan sunat terhadap pemuda Kristen, dan darah dari sunat itu digunakan untuk menajiskan altar suci di gereja Makam Kudus. Nah, jadi ada semacam kesalehan yang berhubungan dengan darah di sini, yang sangat penting dalam tradisi Katolik. Tubuh ini, darah ini, itu maknanya sangat dalam bagi iman Katolik. Tapi, kamu tahu semacam ritual tandingan dan narasi tandingan ini muncul sebagai sesuatu yang dianggap mencemarkan dan menindas. Jadi dalam arti tertentu, mereka merasa penting untuk turun tangan membela umat Kristen Timur, karena mereka adalah saudara seiman, terikat lewat tubuh dan darah Kristus. Kita menerima komuni bersama, dan itu yang menyatukan kita. Dan di situ terlihat semacam bentuk awal. Saya tidak tahu apakah bisa disebut begitu, tapi jelas ada keterikatan religius. Namun juga ada hubungan yang lebih dalam, hubungan tubuh dan darah, bahwa kita adalah bagian dari satu tubuh dan satu darah. Gagasan tentang kekristenan seperti inilah, menurut saya, yang sebagian mengarah pada proses etnisasi dalam kekristenan yang mulai muncul. Dan dari situ, langkah berikutnya tidak terlalu jauh. Seperti isi sesuai mas de Juberia, isbahar berarti ke-15 dan sepanjang ke-16. Ketika disambit mats inherito, leval.
the end of the 15th and through the 16th century, a transformation Identitas agama dan of this perbedaan agama, religious dengan adanya identity pemaksaan between konversi terhadap umat Muslim dan Yahudi, menciptakan batas baru dalam hal etnisitas dan budaya. Pada akhirnya, hal itu juga mengarah pada proses rasialisasi terhadap bentuk-bentuk perbedaan yang sedang dipertaruhkan di sini. Salah satu sejarawan Perang Salib yang paling terkenal pernah berargumen bahwa alasan hal ini terjadi dalam sebuah artikel terkenalnya berjudul Crusading as an Act of Love adalah karena ia ingin menggambarkan dan memahami Perang Salib sebagai bagian dari cita-cita Kristen tentang caritas, yaitu kasih atau ajaran untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri. Gagasannya adalah bahwa tindakan intervensi itu dilakukan demi melindungi umat Kristen di Timur. Dan saya berpendapat, ini mungkin bisa dianggap sebagai versi paling awal dari doktrin tanggung jawab untuk melindungi. Dalam hukum internasional modern, kita mengenal perkembangan baru yang disebut intervensi kemanusiaan. Bisa dibilang, dalam beberapa hal, Perang Salib mewakili bentuk awal dari gagasan intervensi kemanusiaan. Hanya saja dikemas dalam bahasa keagamaan. R2P is usually traced back to Augustinus. R2P biasanya ditelusuri kembali ke Agustinus dan doktrin perang yang adil. Tapi Perang Salib, maksud saya, itu salah satu jalur sejarah yang mengarah ke sana. Tapi mari kita lompat sedikit lebih jauh. Karena semua yang kamu bicarakan ini terasa sangat akrab kalau kita lihat pada, katakanlah, obsesi Eropa dan Amerika Utara saat ini untuk mengatakan bahwa kita punya tanggung jawab melindungi warisan Yudeo-Kristen. Dan kita bisa lihat semacam ziarah itu, terutama di tingkat tertinggi struktur politik Amerika Serikat. Ziarah ke Yerusalem, mengenakan kipah, lalu berdoa di tembok Yerusalem, dan melakukan semua tindakan aneh ini, semacam pertunjukan kesalehan, keagamaan, dan keterhubungan. Of religiousness and piousness and connected, and of course these are mostly evangelical. Dan tentu saja, sebagian besar dari mereka adalah umat Kristen evangelis yang secara langsung mengaitkan diri mereka, lalu juga mengaitkan kekuatan politik dan sistem politik mereka dengan sebuah sistem yang sekarang mendominasi dan memiliki kendali militer yang efektif atas tempat-tempat suci itu. Bisa Anda jelaskan sedikit bagaimana Anda melihat hubungan antara 1000 tahun semangat Perang Salib yang telah membentuk kekristenan Barat dengan situasi yang kita lihat sekarang? Western Christianity and today. This is Ya, ini ada begitu banyak hal yang bisa dibicarakan. Jadi saya akan coba fokus pada beberapa hal yang menurut saya sangat penting di sini. Dan juga mungkin bisa dibilang contoh terbaik dari semangat Perang Salib yang masih bertahan sampai sekarang adalah pidato Marco Rubio baru-baru ini di Konferensi Keamanan Munich. Banyak orang menafsirkan pidato itu sebagai semacam seruan untuk menjajah kembali dunia. Sebuah upaya membalikkan 500 tahun terakhir, masa kesetegem Eropa lewat kolonialisme dan kapitalisme mulai menurun, serta membalikkan proses dekolonisasi kolonialis dari perut small, dan seterusnya. That has taken place after World War II and so forth. But what I heard when he was speaking about it was, Tapi yang saya dengar waktu dia bicara soal itu adalah seolah dia berbicara atas nama peradaban Kristen Barat. Dan menurut saya, di dalam pandangannya itu ada cara berpikir di mana pendekatan atau perspektif peradaban ini kadang disekulerkan dalam bahasa. Misalnya disebut sebagai budaya Barat atau budaya Eropa. Padahal sebenarnya, proses penyesuaian budaya Kristen menjadi sekuler, termasuk struktur pemikiran dan politiknya, meskipun sudah disekulerkan, tetap ada kesinambungan di sana. Dan sekarang kesinambungan itu sedang dipanggil kembali untuk hidupkan lagi. Jadi bisa dibilang, ini semacam versi yang terdengar lebih sekuler dari semangat crusade yang sama. Tapi kelompok-kelompok yang kamu bicarakan itu, yang dengan patuh melakukan penghormatan dan semacam ziarah atas nama konsep baru yang disebut peradaban atau budaya atau tradisi Yudeo-Kristen ini, sebenarnya itu sepenuhnya ciptaan modern. Semua ini berkaitan dengan proses setelah Perang Dunia Kedua,
setelah Holocaust, di mana orang Yahudi mulai diserap ke dalam masyarakat Kristen. Proses itu sangat dipengaruhi oleh Zionisme dan pembangunan kolonial pemukim yang melahirkan apa yang saya anggap sebagai negara salibis baru. Dalam periode yang saya pelajari, saat gagasan ini pertama kali terbentuk, orang Yahudi justru menjadi sasaran permusuhan total, kekerasan, penindasan, dan penaklukan. Dan yang menarik, pada masa itu, orang Yahudi sering dianggap sebagai sekutu potensial bagi umat Muslim. Jadi, saya berpendapat bahwa akar dari Islamofobia dan antisemitisme sebenarnya sangat berkaitan erat dengan berkembangnya logika perang salib dan juga dengan bentuk-bentuk penganiayaan di dalam masyarakat yang muncul darinya. Karena setiap perang salib besar selalu disertai dengan kekerasan besar terhadap orang Yahudi. Bahkan bisa dibilang, pembantaian massal terhadap orang Yahudi di seluruh Eropa, di seluruh dunia Kristen Latin, pertama kali terjadi akibat perang salib pertama, karena khotbah dan seruan untuk perang itu. Hal yang sama terjadi lagi pada perang salib kedua, dan bahkan pada perang salib ketiga di Inggris, orang Yahudi dikenai pembatasan yang keras dan juga kekerasan. Jadi, yang kita lihat di sini adalah semacam pola. No matter anlit veng valip, tanim usir person pay musnol koris, and I'm keen to kosening salis kaintit. Crusading actually connected the enemies of Christ together. The Jews were enemies of Christ, and so were the Saracens as the Muslim. Orang Yahudi dianggap sebagai musuh Kristus. Begitu juga dengan orang Saracen, sebutan untuk umat Muslim saat itu. Bahkan, bisa jadi mereka dianggap bersekongkol satu sama lain, yang makin memperkuat kesan adanya bahaya semacam kolom kelima yang berkembang saat itu. Dan saya berpendapat, ketika Islam mulai dipahami bukan sekadar agama penyembah berhala, tapi sebagai agama monoteistik dengan kitab suci, dan yung nibaamhama ini kembali terus yugristat penis ke agama. Sebagai penuh, pemilih itu benar uringkatlan umuhan ani. Baik secara geopolitik maupun teologis, hal itu menjadikan Islam dan umat Muslim dipandang seperti bersaingan. Islam and Muslims become a rival civilization, and likewise it had deep consequences for. Dan hal itu juga punya dampak besar terhadap cara orang Yahudi diperlakukan di Eropa. Karena penemuan tentang Islam dalam beberapa hal dan cara mereka memahami Islam sebagai semacam ajaran sesat Kristen yang bercampur dengan Yudaisme. Pada dasarnya begitu cara sebagian orang menulis tentang Islam. Misalnya, Peter the Venerable, orang pertama yang mendukung penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Latin, juga menerjemahkan beberapa teks Arab lain ke Latin untuk tujuan polemik. Dia sendiri menulis karya polemik melawan Islam. Dia termasuk yang pertama benar-benar mencoba menentukan apakah Islam itu. Ya, dia mengajukan pertanyaan, apakah orang Muslim atau orang Saracen itu bidah atau penyembah berhala? Heretici vel ethnici. Are they, heretics or are they, just Apakah mereka ya orang-orang sesat? Atau mereka itu ya semacam kaum pagan? Maksudnya, satu kelompok etnis kan, kaum pagan. Dan dia bilang menurut saya mereka itu sesat. Dan bukan cuma sesat, tapi ini yang dia sebut sebagai Sumatotius Hereseon. Gabungan dari semua ajaran sesat sebelumnya. Jadi satu kekuatan yang mengerikan dan menakutkan. Dia berpendapat kekuatan itu benar-benar menindas orang Kristen Latin. Karena, ya, sebagian besar wilayah Asia dan bahkan sebagian Eropa dan Triplices Mali. And we solve semenang Iberia. Jadi kita memang terkepoh kaum Muslim. Totally beset by the Muslims, and likewise, so that transforms into. Dan dengan cara yang sama, pandangan itu kemudian berubah menjadi anggapan bahwa orang Yahudi sekarang diperlakukan sebagai kaum sesat. Dan ajaran Augustinus tentang kesaksian pun ditinggalkan. Ajaran itu dulu mengatakan, ya, orang Yahudi memang salah. Mereka tidak bisa melihat kebenaran. Tapi mereka sebenarnya menjadi saksi bagi kebenaran itu dengan menjaga teks-teks suci dari Perjanjian Lama, atau yang disebut Alkitab Ibrani. Mereka melestarikan semua bukti yang menunjukkan kebenaran tentang kedatangan Kristus, seperti yang sudah digambarkan di seluruh Perjanjian Lama. Jadi jangan ganggu mereka, jangan bunuh mereka. Mereka memang harus berada di posisi bawah dalam masyarakat Kristen, tapi mereka punya tempat dan fungsi di dunia ini sampai akhir zaman, ketika nanti mereka akan bertobat atau dibinasakan. Dan itu dianggap sebagai salah satu tanda kedatangan Kristus kembali.
munculnya antikristus dan kedatangan Kristus yang kedua. Salah satu hal yang diyakini akan terjadi menjelang akhir zaman adalah pertobatan massal orang Yahudi. Tapi sampai saat itu tiba, mereka boleh tetap memeluk agamanya, karena hal itu dianggap mendukung tujuan untuk menunjukkan kebenaran iman Kristen. Nah, pada abad ke-12 dan ke-13, bentuk toleransi seperti itu, kalau mau disebut toleransi, mulai hilang. Setidaknya dulu, mereka masih bisa hidup berdampingan. Tapi bentuk toleransi itu sendiri perlahan lenyap. Dan menurut saya, di bawah tekanan serangkaian perang dan keadaan darurat geopolitik, terutama mobilisasi untuk perang salib, hal itu akhirnya berujung pada pembantaian terhadap orang Yahudi. Yang aneh adalah, dalam sejarah yang lebih modern, akibat perkembangan sejarah modern dan berdirinya gerakan Zionis serta negara Israel, kita sekarang sering berpikir bahwa umat Muslim dan Yahudi itu sejak dulu memang saling bermusuhan, seolah-olah mereka tidak mungkin bisa berdamai lagi. Dan tahu kan, banyak yang merasa hal itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kita, orang Kristen atau orang Barat. Jadi begini, ini semacam perbedaan internal antar negara bagian. Padahal sebenarnya ini fenomena yang sangat baru. Nggak ada orang di abad ke-12 atau ke-13, bahkan sampai tahun 1990-an, yang pernah bicara tentang peradaban Yudeo-Kristen. Karena dulu, orang Yahudi dianggap bertentangan dengan peradaban Kristen. Mereka dianggap ancaman yang harus dihadapi. Jadi saya merasa agak aneh dan menarik melihat bagaimana hal itu sekarang justru berbalik. Maka kita harus bertanya, bagaimana itu bisa terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Dan menurut saya, yang terjadi itu pada dasarnya berawal dari narasi perang salib. Narasi itu pada intinya mengatakan bahwa kita, orang Kristen dalam tradisi Katolik, perlu menafsirkan kisah-kisah Alkitab itu dengan menempatkan diri kita sebagai subjek dan pusatnya. Kita adalah bangsa Israel. Jadi, kita akan pergi dan mendirikannya, sebuah kerajaan, membangun kembali kerajaan suci, kan? Dan hal seperti ini juga bisa kita temukan pada bangsa Franka. Dalam salah satu versi pidato atau khotbah Urbanus yang kedua, bangsa Franka digambarkan sebagai umat pilihan. Dikatakan, kalian adalah umat pilihan yang diberi wewenang khusus oleh Tuhan untuk menjalankan misi ini, untuk mendirikan kembali kerajaan suci Yerusalem yang sejati. Nah, yang terjadi pada Tory Protestan, memakai form inansinenol, seperti mehaulintju. Emang mikir membrog seluruh struktur destari. Mereka menggantikan pandangan itu. Mereka punya cara pandang kritis yang berbeda. Dan mereka menggeser gagasan tentang gereja sebagai pewaris dan pengganti. Lalu mengembangkan doktrin tentang pemulihan bangsa Yahudi sebagai sesuatu yang memang diperlukan, sebagai bagian dari peristiwa-peristiwa akhir dalam sejarah. Jadi yang terjadi adalah, seperti yang Anda tahu, Zionisme Kristen muncul lebih dulu dan jauh lebih beragam bentuknya. Tapi yang menarik, bagi komunitas Yahudi sendiri, munculnya Zionisme, dan saya yakin Anda juga tahu soal ini, berawal dari gagasan Herzl yang sebenarnya mencari jalan untuk berasimilasi. Itu yang selalu dia cari. Seolah-olah ya, mungkin kalau kita berpindah keyakinan, kita bisa diterima dan berasimilasi. Itu tidak, ya, dia membahasnya Katolik. Itu adalah solusi. Lalu dia pergi ke Maknam Khilafah, ada stis. Dan dia oke pilih coba. Tepat sekali. Dan rencana barunya adalah bagaimana caranya seseorang bisa menjadi orang Eropa kalau dia berasal dari kelompok yang dibenci, tertindas, dan terpinggirkan. Jadi misalnya kamu seorang pembangkang, seorang Protestan apokaliptik yang dianggap tidak punya tempat. Kamu tidak diinginkan. Nah, solusinya, kami kirim kamu ke dunia baru, dan kamu bisa jadi bagian dari koloni pemukim. Kamu bisa membangun Yerusalem baru di sana. Atau, kalau kamu dianggap tidak diinginkan, misalnya seorang penjahat, kami juga ingin menyingkirkanmu. Kami kirim kamu ke Georgia. Dan ketika Amerika Serikat menjadi negara merdeka, orang Inggris mengirim mereka ke Australia. Jadi populasi yang tidak diinginkan ini bisa diubah. Dan menurut saya, itulah yang dilakukan oleh Zionisme. Ia mengatakan,
kamu bisa menjadi orang Eropa, asalkan kamu meninggalkan Eropa dan menjadi penjajah, pemukim di tempat lain. Dengan begitu, kamu akan ditebus. Kamu bisa berubah. You will be redeemed. You can transform. Yeah, we now have good news for you. Ya, sekarang kami punya kabar baik buat kamu. Kamu bisa jadi bagian dari kami kalau kamu meninggalkan kami dan melanjutkan proyek itu. Lalu kami akan menerima kamu, dan kamu akan jadi bagian dari keluarga orang-orang baik, kan? Tapi oh ya, ngomong-ngomong, kamu juga perlu, maksud saya soal agamamu, ya, jangan dibawa terlalu jauh gitu. Nah, itu juga sebabnya semua orang Yahudi yang benar-benar beriman, yang sungguh-sungguh percaya, biasanya menentang Zionisme, atau mereka hanya memanfaatkannya supaya bisa ada di sana dan melakukan studi mereka di Israel. Tapi mereka tidak mendukung proyek Zionis itu sendiri, karena itu proyek sekuler. Dan hal itu sangat cocok dengan Zionisme evangelis, yang juga ingin memanfaatkan mereka untuk mencapai masa akhir, di mana mereka semua akan mati atau masuk neraka, sementara yang lain naik ke atas. Jadi ini sebenarnya latihan besar dalam hal memanfaatkan orang lain. So it's a huge exercise of using, but one more thing, and feel free to react. Tapi ada satu hal lagi, dan silakan tanggapi ini dengan cara apapun yang kamu mau. Banyak dari kita melihat Israel hari ini sebagai negara kolonial pemukim. Tapi kalau kita perluas pembahasannya ke masa Perang Salib, bisa saja dikatakan bahwa ini adalah perpanjangan dari Perang Salib itu sendiri. Bukan berarti aspek kolonial pemukimnya yang paling mendasar, tapi dorongan bangsa Eropa untuk bergerak ke timur. Dan pada akhirnya, setelah gagal melakukannya, mereka mengubah arah ke barat. Seperti yang kamu bilang tadi, Yerusalem baru di barat. Itu tetap bagian dari keseluruhan proyek kolonial. Kita bisa menguraikannya dan berargumen bahwa sebenarnya ini adalah bentuk lain dari Perang Salib. Bukan ke timur, tapi ke barat. Ke tempat di mana mereka akhirnya berhasil, karena di sana mereka bisa memusnahkan seluruh penduduk aslinya. Mereka gagal melakukannya di Yerusalem, bukan begitu? They failed to do so in Jerusalem, didn't they? Well, yes, because there was resistance. They were incapable. Ya, benar, karena memang ada perlawanan. Mereka tidak mampu. Maksud saya, mereka berusaha, tapi jujur saja, di Ma'arat mereka membantai penduduknya. Bahkan, mereka sendiri melaporkan ada kejadian kanibalisme setelah mereka menaklukkan Yerusalem. Itu benar-benar pesta darah. Dan yang lebih mengejutkan, beberapa sumber malah merayakannya, seolah itu hal yang luar biasa. Ajaib untuk dikatakan. Seperti sebuah mukjizat, peristiwa yang dianggap ajaib. Darah dari kuil itu ngetraminalus deras seperti sungai akibat pemastizkerkin stiu. River of blood from the slaughter and the massacre. So, there was a genocidal kind of. Jadi begini, ada semacam orientasi yang bersifat genosidal. Tapi mereka sebenarnya nggak mungkin bisa berhasil melakukannya. Ada perlawanan, dan perlawanan itu terus berlanjut. Tahun 1291, ketika Acre jatuh, itu menandai berakhirnya kekuasaan terakhir para tentara salib. Dan memang benar, setelah itu mereka bergerak ke arah barat, persis seperti yang kamu bilang. Coba kita pikirkan, Laut Tengah itu semacam wadah tempat mereka belajar dan mempraktikkan banyak teknik yang nantinya berhasil diterapkan di sistem dunia Atlantik yang kemudian membentuk dunia modern seperti yang kita kenal sekarang. Apa yang mereka lakukan waktu itu? Para tentara salib berusaha mendirikan perkebunan tebu di Palestina. Mereka juga mencoba hal yang sama di Siprus. Orang-orang Genoa punya hubungan yang sangat erat dengan dukungan terhadap Perang Salib. Itu skematis tentang garimris, termasuk transportasi nipur. Histori Black besar itu seluruh usaha tualta. The biggest slavers in the entire Mediterranean. I mean, some people think 40% of Genoese population. Maksud saya begini, ada yang berpendapat bahwa sekitar 40% penduduk Genoa pada ke-14 adalah orang-orang yang diperbudak, datang dari berbagai tempat, dari Asia sampai sebagian wilayah Afrika, dan seterusnya. Jadi, ketika tiba masanya penaklukan, kolonisasi, dan ekonomi perkebunan, apakah aneh kalau Isabella dan Ferdinand akhirnya memilih seorang Genoa, yang merupakan hasil dari 2-300 tahun percobaan tentang bagaimana kita bisa membangun koloni pemukim dengan tenaga kerja budak dan pemusnahan penduduk asli, karena ternyata cara itu dianggap berhasil. Dan saya akan bilang, kalau kita mempelajari Columbus, hal itu sudah sangat dikenal. And I would say if you study Columbus, it's well known. I mean, people
Maksud saya begini, banyak orang sudah melakukan kajian yang sangat serius tentang tulisan-tulisannya, catatan hariannya, apa yang dia baca, dan siapa saja yang memengaruhi cara berpikirnya. Dan dia memang sangat dipengaruhi oleh kaum Fransiskan spiritual Joachimite, yaitu sebuah tradisi dari akhir abad ke-12 dan abad ke-13 yang berfokus pada imajinasi apokaliptik. Bisa dibilang, ini adalah cara menafsirkan kitab suci secara apokaliptik, sebagai sejarah tentang masa depan. Jadi mereka menggunakan sistem penafsiran terhadap nubuat atau kisah-kisah dalam teks Alkitab sebagai analogi untuk hal-hal yang akan datang, seperti 7 tahap sejarah atau 7 antikristus yang dibicarakan Joachim dari Fiore dalam tulisannya. Dan dia mengidentifikasi Salah ad-Din mungkin sebagai yang keenam. Kamu tahu, selalu ada 7, dan semua orang paham bahwa mereka ada di ambang akhir, kan? Nggak ada yang berpikir, oh ya, itu masih jauh. Kecuali mungkin Agustinus, yang dengan santai bilang, ya, mungkin masih lama. Tapi siapapun yang tertarik pada kiamat, selalu merasa kita sedang ada di ambangnya sekarang. Dan hal yang sama juga terjadi dengan ide-ide ini. Mereka terus diperbarui. Misalnya, mereka melihat sejarah dan berpikir, is that intended war here? Det simmer briefing dora, imat med fat and joint ebertob, Jerusalem judalas og kristen, and with heap arahan yud smengini. Kita tahu bahwa Christopher Columbus punya tujuan itu dengan sangat serius, dan dia dipengaruhi oleh imajinasi Kristen bergaya perang salib yang bersifat apokaliptik. Bukan cuma itu, maksud saya begini, kita sering berpikir bahwa penjarahan dan hal-hal yang bersifat material itu harus dipilih salah satu, seolah-olah tidak bisa keduanya. Tapi menurut saya, semangat perang salib itu bukan cuma soal gagasan, itu juga soal struktur, lembaga, dan praktik yang terbentuk dalam sejarah, yang kemudian jadi semacam pola tentang bagaimana orang mengejar keuntungan materi dan memperluas dunia Kristen lewat penaklukan dan keuntungan. Jadi hal-hal ini memang sangat berkaitan satu sama lain. Inat proyek peradaban. Imamamanis destap. Igraistahim misrakat. Menuju small, tidak yakin avokatarus menyebut noinin. Itu punya satu titik akhir tertentu. But a certain endpoint. Yes. I mean, we have to say, like, I think, Ya, it's hard ya. to say these things Maksud saya begini, kita harus jujur mengatakan, meskipun kadang sulit untuk diucapkan, tapi kalau kita melihat sejarahnya, genosida itu akhirnya menjadi semacam nilai barat. Karena coba lihat, kita semua bertanya-tanya bagaimana mungkin seluruh elit barat bisa memandang genosida di Gaza dengan sikap acuh tak acuh. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana mungkin mereka rela meninggalkan, bahkan menghancurkan Gaza, tatanan liberal, dan hukum internasional? Saya berpendapat, itu karena Israel mirip dengan negara-negara perang salib dulu. Ya memang begitu. Dan itu adalah proyek pemukiman kolonial terakhir dari Eropa. Sebenarnya negara-negara perang salib itu bisa dibilang proyek pemukiman kolonial pertama yang dilakukan secara menyeluruh oleh Eropa. Ada kesamaan di situ, dan ini berbeda dengan proyek-proyek yang disponsori oleh negara bangsa. Ini adalah proyek milik Barat secara keseluruhan. Dan menurut saya, itulah sebabnya komitmen Degois hal ini begitu luas di berbagai negara dan elit Barat. Ya. Yeah, and that would explain it. Actually, that kind of framework would finally give a little bit of sense of these things that under the nation state framework make no sense. Just take what happened this week with the Israeli army, navy, going all the way to Greek waters, apprehending 170 sailors, bring them to Greece, and then the Greeks take over and make them walk the good old barefooted walk of shame to the airport. And 2 of these people were abducted to Israel and are now on trial in Israel. It's like, the way that these systems interlink, they make much more sense if we think of them as a common project than a long array project, rather than just like narrowly this government and that government and the interest of this or that of that politician. No, it's these interlinking institutions, and within them, genocide. I rather than a value, will call it a method. It's a methodology. Yes, that's Get what I better. mean? Ini soal metodologi.
Dan Eropa Barat adalah satu-satunya peradaban di dunia yang berhasil melakukan genosida di 3 benua sekaligus. Maksud saya, puluhan juta, bahkan mungkin ratusan juta orang yang tewas karena semangat yang tadi kita bicarakan selama 1 jam terakhir. Itu benar-benar gila. Dan hal seperti itu belum pernah dilakukan oleh peradaban manapun terhadap peradaban lain. Jadi dalam arti tertentu, sekarang kita seperti kembali ke titik awal. Dulu ada perang salib yang bergerak ke timur, gagal, lalu ke barat, berhasil, dan sekarang seolah kembali ke proyek aslinya. Dan tampaknya mereka sekarang sudah cukup dekat untuk mungkin mendapatkan apa yang mereka inginkan. Meskipun sekali lagi, kelihatannya mereka sedang menghadapi tembok yang sama seperti 800 tahun lalu, yaitu perlawanan dari timur. That's right, and I mean, I find it kind of interesting. Betul. Dan maksud saya merasa ini agak menarik. Waktu Perang Global melawan teror, tepat setelah peristiwa 11 September, Bush mengumumkan proyek baru itu. Dan dalam pidato awalnya, dia menyebutnya sebagai Perang Salib Baru. Lalu tentu saja, dia harus menarik ucapannya dan meminta maaf. Tapi sebenarnya, dia memang bermaksud begitu. Bukan sekadar salah ucap, dia sungguh bermaksud begitu. Yang menarik adalah, pada masa itu, seolah penting untuk tidak terlihat seperti benar-benar bermaksud begitu. Tapi sekarang, kita hidup di zaman di mana orang bisa bermaksud begitu dan bisa mengatakannya secara terbuka. Tidak apa-apa. Pada dasarnya, itulah yang sedang dipromosikan Netanyahu, bahwa mereka adalah negara pejuang salib kita. Mereka berada di garis depan dalam perang melawan Islam. Dan jadi, mereka melakukan, bahkan, bukankah Kanselir Merz juga mengatakan hal yang sama? Ending into the men to grind poor tooth. They're doing our dirty work for us, you know. They're saying it out loud, and they say it in. Mereka mengatakannya secara terbuka, dan mereka memakai istilah yang sama seperti dulu waktu mereka bicara tentang para bidah ortodoks. Ukraina jadi garis depan, Israel jadi garis depan melawan para bidah muslim. Rasanya seperti kita benar-benar kembali ke masa itu. Ini obsesi yang sudah berlangsung selama ribuan tahun. So it's a 1,000 year, it's a millennium of obsession. Yeah, and Reza Shah Pahlavi just, you know, there was that Ya, those pranks. dan Reza Shah Pahlavi itu, kamu tahu ada para pelawak Jerman yang pura-pura mewawancarainya, seolah-olah mereka bisa membantu mendapatkan dukungan militer Jerman untuk perang yang akan datang sebelum perang dimulai. Dan dia bilang, oh, akan sangat membantu kalau mereka mau bergabung dalam perang salib ini. Maksud saya, poin saya di sini adalah, saya tidak ingin membuatnya terdengar seolah-olah 1000 tahun sejarah ini berarti kita terjebak di dalamnya. Tapi jelas, kalau kita tidak benar-benar memahami apa yang dipertaruhkan nampak akal suarsa, perlu ditambah untuk berbau dan make brutal things. Facing a man step mal fall loses. Yeah. Will be caught in this pattern. Yeah, but you know, sociologically, it's absolutely. Ya tapi, tahu kan, secara sosiologis, ini benar-benar menarik, ya enggak? Ketika motivasi sejati yang mendasari seluruh pendekatan peradaban itu tersembunyi begitu dalam, sampai orang-orang yang hidup di bawah pengaruhnya pun percaya bahwa mereka sudah meninggalkannya 300 tahun yang lalu. Katanya, ini bukan soal agama. Enggak. Kita masyarakat sekuler, kita masyarakat yang tercerahkan, kan? Kita bukan orang beragama. Tapi sebenarnya, semua hal besar yang terjadi dalam sejarah dunia, yang benar-benar penting, itu berakar sangat dalam pada agama. Maksud saya, kita bahkan nggak bisa benar-benar menyerangnya. Karena untuk sampai ke intinya, kita harus mengupas begitu banyak lapisan dulu. Jadi motivasi dasarnya itu terlindungi dengan sangat baik, ya kan? In terms of an underlying motivation, isn't it? Yes, and I mean I think that's a very important observation. Ya, maksud saya menurut saya itu pengamatan yang sangat penting. Karena hal itu juga membantu menjelaskan kenapa, bagi saya saat ini, kita nggak bisa memahami politik Barat tanpa memahami Islamofobia sebagai kerangka yang membentuknya. Semua narasi anti-imigran dan semacamnya jadi masuk akal kalau kita paham bahwa ada bingkai yang lebih besar, di mana secara historis, Islam dan budaya politiknya sering dijadikan acuan untuk menggambarkan pertarungan dan persaingan eksistensial dengan orang Saracen, dengan umat Muslim, dan bahwa hubungan itu dianggap tidak bisa didamaikan. Bahwa seolah-olah mustahil ada Irreconcilable. It's impossible
for there to be, and unfortunately, they only seem to pay attention to the Crusades. Sayangnya, mereka sepertinya hanya memperhatikan sejarah Perang Salib dan tidak melihat, misalnya, Al-Andalus, Spanyol abad pertengahan, dan tempat-tempat lain di dunia Islam, yang sebenarnya merupakan wilayah yang beragam dan kosmopolitan. Memang, kalau dibandingkan dengan dunia modern, banyak hal di sana yang tentu tidak akan kita anggap ideal. Tapi pada masa itu, tidak ada yang benar-benar menjadi warga negara. Semua orang adalah subjek, bawahan dalam satu bentuk atau lainnya. Dan tergantung pada status keagamaan, seseorang bisa punya kedudukan sosial yang lebih tinggi secara teori dan seterusnya. Namun tetap ada penghormatan terhadap kehidupan, terhadap harta benda, dan terhadap agama seseorang. Nilai-nilai itu masih dijaga, dengan cara yang ternyata tidak bisa dipertahankan ketika Eropa berkembang menjadi masyarakat yang berorientasi pada Perang Salib. Masyarakat yang berjuang untuk suatu tujuan. Menurut saya itu konsep yang sangat penting dan mendasar. Saya ingin, mungkin kita bisa lakukan pembicaraan lain, dan saya ingin menambahkan misalnya Radhika Desai. Orang-orang seperti dia yang punya konsep dasar untuk melihat apa yang sedang terjadi. Radhika Desai tentu saja menggunakan Marxisme dan struktur kapitalis dari ekonomi politik sebagai cara untuk menjelaskan semua gerakan yang muncul darinya. Bagi saya, pendekatan itu terasa agak berbeda dari yang kita gunakan dalam pembicaraan ini, tapi tetap sangat penting untuk memahami faktor-faktor pendorongnya. Karena kalau tidak, kita tidak akan bisa lepas dari hal-hal itu lagi. Apakah ada hal yang belum sempat kita bahas dan ingin Anda tambahkan? Kalau ada, silakan. Kalau tidak, mohon beritahu di mana orang bisa menemukan tulisan dan publikasi Anda. Terima kasih banyak atas percakapan yang sangat menyenangkan ini. Saya senang sekali bisa membahas sejarah ini dan mencoba mengaitkannya dengan dunia kita sekarang. Jadi saya benar-benar menghargainya. Teman-teman bisa mengikuti karya saya di Twitter, di akun Adnan Husain. Saya juga punya kanal YouTube. Acaranya bernama The Adnan Husain Show. Selain itu, saya juga menjadi co-host di podcast Guerrilla History. Jadi di semua platform itu, orang harus nomene pixel fifth dan bicara. Painal analisis your Turix for N-Bird Smalt. On all those platforms. Saya akan cantum Anda di kotak deskripsi bawah ini. Dan tenang Isa, kami akan mengunggah kembali pembicaraan berikutnya. Adnan Husain, terima kasih beri waktu Anda di sini. Much for your time today.